Oke, contohnya tadi ya, test2 HTML. Jadi heading 1 otomatis ini akan didefinisikan stylenya berdasarkan style yang sudah didefinisikan di sini, yaitu ukurannya 120%. Begitu juga untuk paragraf. Begitu juga untuk list dan anchor. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian internal. Jadi Anda juga bisa mendefinisikan langsung seperti ini. Gini. Kemudian eksternal. File eksternal itu jadi Anda membuat dokumen file khusus yang memang berisi kumpulan dari style sheet Anda. Jadi contohnya ini. Nah ya, perhatikan. Jadi ekstensinya adalah .css. Kemudian di sini Anda mendefinisikan semua style yang memang ingin Anda definisikan seperti ini. Jadi isinya semuanya adalah style sheet dengan beragam jenis selektor gitu ya. Ini adalah text selector, ini adalah ID selector, kemudian ada ini juga text selector, ini text selector, ini adalah kelas dan segala macam. Bisa. Jadi Anda bisa ini disebut sebagai eksternal CSS. Nah, untuk menggunakannya Anda tinggal membuat link ya. Membuat link, jadi mengaksesnya dengan menuliskan seperti ini. Link relation style sheet, type-nya ini dan lokasinya. Nah, begitu saja. Dengan Anda menambahkan sintak ini, otomatis Anda bisa menggunakan semua style yang sudah Anda definisikan di file CSS ini. Gampang banget, begitu ya. Text selector, jadi seperti sudah sampaikan tadi, jadi menggunakan tag HTML secara langsung. Menggunakan teks HTML secara langsung. Oke. Contohnya ini body ya. Body kan reserved keyword tag dari HTML. Anda definisikan seperti ini. Atau sebagai contoh ya tadi ya, gampangnya nih. Mana tadi? Nah, ini body sama ya. Kemudian juga heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini juga text selector. Jadi Anda bisa membuat nih ya. Jadi serial seperti ini. Jadi heading 1, heading 2, heading 3 semuanya akan dibuat style seperti colornya, font family-nya. Begitu. Oke. Text selector. Kemudian ada kelas selector. Nah, ini yang paling fleksibel ya. Secara pribadi saya lebih suka menggunakan kelas selector karena saya bisa menamai sendiri. Jadi Anda tinggal menggunakan dot gini ya. Dot, kemudian Anda namakan, kemudian Anda definisikan stylenya dalam enclose curly branch ini. Otomatis Anda bisa memproduksi banyak sekali kelas selector, bisa dinamai sendiri seperti ini. Nah, boleh ya. Jadi, dan cara menggunakannya tinggal dituliskan seperti ini. Jadi kelas, ada reserved keyword kelas di setiap tag, kemudian Anda tuliskan title 1, reverse-nya ke sini title 1. Begitu seterusnya. Jadi Anda lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Kemudian ID selector ini mirip seperti kelas selector, bedanya penggunaan ikonnya saja ya. Kalau dalam kelas dot pakai dot, kalau dalam ID pakai crash seperti ini. Header crash. Ini berarti adalah ID selector. Kalau ini adalah kelas dot. Dan cara mendefinisikan stylenya tidak jauh berbeda dengan semua yang lain tadi ya. Text selector, class selector sama. Jadi Anda tinggal langsung mendefinisikan. Nah, perbedaannya cuma ini ya. Jadi bahwa kalau Anda ID selector biasanya ya, kebiasaan ini digunakan untuk sekali saja dalam dokumen. Dalam dokumen digunakan style sekali. Kalau kelas Anda bisa definisikan banyak kali, berkali-kali gitu ya.
Artinya Anda bisa menggunakannya berkali-kali. Sebagai contoh ini, misalnya di line paragraf ini Anda menggunakan title 1, kemudian di paragraf yang lain misalnya ini title 1 gitu juga no problem, tapi tidak bagi ID selector, jadi cukup digunakan sekali saja. Tadi contohnya juga ada di sini. Nah ini Anda bisa tinggal gunakan. Misalnya di tes 2 ini Anda mau membuat navigasi juga bisa, jadi tinggal ditambahkan maaf semua besar ya, link, kemudian relation, kemudian style sheet gitu ya, dan seterusnya tadi. Kemudian di mana lokasinya, kan begitu ya. Ini masih kurang, ini hanya membuat mudah saja, jadi seperti itu. Jadi Anda misalnya ingin menggunakan eksternal ini ya, eksternal style sheet ini di dokumen Anda tinggal menambahkan maaf. Nah, ini tambahkan. Oke, begitu saja. Kemudian ada beberapa jenis yang lain seperti ID selector. ID selector ini maaf, bukan ID selector, pseudo selector. Pseudo selector ini di modul sudah saya jelaskan lebih banyak. Jadi terkait dengan, jadi ada style-style yang tidak didefinisikan itu sekali didefinisikan berlaku sekali. Jadi pseudocode seperti pseudocode, jadi seperti ada gerak semuanya, jadi ada berdasarkan eventnya. Nah itu biasanya ada di Anchor, walaupun tidak hanya Anchor ya, ada font juga bisa, kan begitu. Nah ini contoh pseudocode, jadi Anda tinggal definisikan, kemudian Anda bisa tambahkan. Nah ini ada link. Nah jadi Anchor ini tidak hanya didefinisikan itu sekali seperti ini ya, kelas ini sekali, box one ping ini sekali. Nah kalau pseudocode itu bisa beberapa kali, tergantung waktunya, tergantung event yang akan bekerja itu apa. Sebagai contoh ini yang menunjukkan pseudocode ini di sini. Jadi anchor.box2 menu, kemudian ini ya titik 2 sama dengan link ini adalah salah satu pseudo event. Kemudian over ini juga pseudo event. Nah seperti itu, dan masih banyak yang lain. Nah ini juga link. Jadi kalau ada pendefinisian titik 2 kemudian ada reserved keyword tertentu, itu berarti dia pseudo style sheet. Walaupun tidak hanya Anchor ya, tidak hanya Anchor, ada juga font, kemudian button juga ada, dan sebagainya. Jadi lihat di dictionary-nya. Di dictionary-nya nanti akan lebih banyak. Jadi utamanya itu yang sering digunakan ya ini, location-nya itu adalah eksternal, selector yang sering digunakan ini class selector. Mudah sekali. Jadi dan pendefinisian di sini bisa multiple ya. Jadi Anda bisa menggunakan semuanya gitu ya, atau bisa mendefinisikan banyak style di dalam satu ini kelas begitu. Yang menarik lagi di kelas itu ya tadi, kalau misalnya tag tertentu maka propertiesnya juga terbatas gitu ya, propertiesnya terbatas. Tapi kalau kelas bisa jadi ini tidak terbatas, jadi pendefinisian propertiesnya bisa banyak. Oke, seperti itu.